ini lagi nyetir sendirian. Pas dia bersin, tiba-tiba dia itu butuh tisu. Tapi yang ngambilin tisunya ternyata adalah kuntilanak. Awalnya dia nggak sadar siapa yang ngambilin tisunya, sampai tiba-tiba dia sadar kalau dia itu lagi sendirian di mobil. Dan karena dia kaget, dia pun akhirnya ngerem secara mendadak dong. Tapi karena kuntilanaknya itu nakal, nggak pakai safety belt, makanya kuntilanaknya malah loncat ke depan. Dan akhirnya cewek ini cuma bisa kabur aja. Di sini kuntilanak benar-benar kesakitan banget karena selama ini kuntilanak nggak tertib, jadinya dia pun diomelin sama emaknya. Lain kali kalau nakutin orang di mobil tetap harus pakai safety belt ya Kunti. Pria ini maksa bayi dalam perut istrinya itu harus cowok, dan ketika mereka lihat hasilnya mereka benar-benar kaget banget. Jadi saat suaminya membuka petasannya, ternyata yang keluar itu warna pink bukan warna biru. Di sini suaminya cuma bisa nangis doang. Ternyata pria ini takut banget punya anak perempuan karena dia merasa anak perempuan itu nggak bisa mandiri. Bahkan dia takut banget kalau anak perempuan itu akan kenapa-napa dan diapa-apain sama playboy. Tapi sampai saatnya anaknya itu udah menikah dan punya anak, si kakek pun kali ini berharap kalau cucunya dia akan jadi cowok bukan cewek. Tapi ternyata hasilnya cewek lagi dong. Di sini si kakek jadi sedih banget karena nggak bisa merasakan punya anak cowok. Setiap ayah di dunia selalu berbohong ke anaknya, bilang kalau dulu pas kecil dia adalah anak paling berbakti di dunia. Jadi si ayah itu kesel banget ngelihat anaknya yang main game. Dia itu selalu bandingin anaknya dengan dirinya di masa kecil. Bahkan si ayah selalu bilang dulu pas dia kecil dia itu selalu berbakti loh sama orang tua. Padahal sebenarnya dia ingat waktu dia kecil dia juga diomelin sama ayahnya karena dia bermain terus. Dan ayahnya juga mengatakan hal yang sama. Dulu pas ayah kecil, ayah itu berbakti banget loh sama orang tua. Sampai ketika anak kecil ini 20 tahun kemudian udah menjadi dewasa, ternyata dia juga ngerasain deh hal yang sama seperti ayahnya. Kalau kalian, ayah kalian pernah ngomong kayak gitu juga nggak? Komen ya. Jangan pernah bawa snack keripik kentang kayak gini kalau kamu masuk ke dalam rumah hantu. Karena hantunya itu bakal langsung menangkap kamu. Bukan untuk menakuti kamu, tapi si hantu itu pingin banget keripik kentang tersebut. Si manusia baru tahu kalau hantu itu bisa nyenek juga. Tapi si manusia ini benar-benar gak mau kasih kentangnya. Karena bagi dia nyawanya itu lebih gak berharga daripada kentangnya. Bahkan pas dia udah mau diseret dan diambil nyawanya sama si hantu, si manusia ini tetap ambil snacknya supaya snacknya gak habis. Setiap ngelihat ada bocil, anak ini langsung pasang mata yang unyu-unyu supaya dia itu dipelihara. Tapi sayangnya ayah dari bocil itu nggak mengizinkan si bocil untuk melihara si landak. Akhirnya si landak punya ide untuk diam-diam masuk ke dalam tas bocil tersebut supaya bisa ikut bocilnya. Bahkan si landak itu bersikap baik banget yang membuat si bocil itu jadi senang memelihara dia. Tapi bocilnya itu ngumpetin ke ayahnya, dia nggak mau ayahnya tahu kalau dia melihara landak. Sampai tiba-tiba ayahnya memanggil tukang pet shopnya nih. Si bocil pikir kalau landak ini akan dibawa kembali ke pet shop. Tapi ternyata si ayah malah membelikan rumah untuk si landak. Selama ini si ayah pura-pura nggak tahu doang. Bocil ini lagi ulang tahun tapi dia nggak punya keluarga sama sekali. Bahkan dia itu ngerayainnya pakai roti sisa yang ada di tong sampah. Nah, ketika bocil lain yang lagi ulang tahun juga melihat hal tersebut, dia itu kasihan banget sama bocil ini. Bahkan dia mau kasih kuenya untuk bocil ini, tapi ibunya nggak kasih sama sekali. Sampai tiba-tiba bocil kaya ini langsung disekap sama penculik karena dia itu kaya dan si penculik itu bisa dapat duit yang banyak kalau menculik si bocil kaya. Tiba-tiba bocil gelandangan yang melihat hal itu langsung menyelamatkan bocil kaya ini. Dan si ibu akhirnya baru tahu kalau bocil gelandangan ini yang menyelamatkan nyawa anaknya. Akhirnya karena bocil ini benar-benar baik banget, si ibu pun merayakan ulang tahun dari bocil gelandangan ini seperti anaknya sendiri. Bocil ini kaget banget pas ada ikan lagi dipotong kepalanya, tiba-tiba dia bisa mendengar suara jeritan hati si ikan. Semenjak saat itu si bocil langsung merasa dirinya sangat menyatu dengan ikan-ikan tersebut. Kadang bahkan dia gelepek-gelepek menjadi ikan. Si bocil juga jadi benci sama ayahnya yang merupakan koki di restoran Jepang yang setiap hari itu selalu memotong ikan-ikan. Sampai akhirnya si bocil ini bilang ke ayahnya dia nggak mau ayahnya memotong ikan lagi. Tapi ayahnya tidak bisa melakukan hal itu. Akhirnya bocil ini di pasar ikan dia tiba-tiba menghilang dong dan kabur. Akhirnya si bocil memilih untuk tinggal bersama ikan-ikan aja. Dan anehnya ketika dia nyebur, dia pun bisa bernafas di dalam air tersebut dan menyatu dengan ikan itu.
Semua manusia di dunia ini lahir ada garis di jidatnya. Semakin dikit garisnya, semakin tinggi kelas sosial kamu. Jadi kalau garis kamu 3, kamu adalah kelas sosial paling bawah di antara semua manusia lainnya. Tiba-tiba dia punya penghapus ajaib yang bisa menghapus semua garis di jidatnya dia. Jadi dia pengen cobain nih, kalau dia garisnya 2, dia bisa masuk ruangan VIP. Tapi dia kaget banget, ternyata di ruangan ini orang-orang yang jidatnya garis 2 itu harus melayani orang-orang yang jidatnya garis 1. Di situ dia langsung berpikir untuk menghapus jidatnya dia jadi garis 1 juga, dan akhirnya dia dilayanin banget dong. Tapi tiba-tiba nggak berapa lama dia merasa ada yang menyedot dia dari atas. Ternyata orang yang jidatnya garis 1 nanti itu akan dibuat daging untuk menjadi makanan orang yang garisnya 3. Jadi di dunia ini rodanya benar-benar berputar banget. Kalau kalian mending garis berapa? Ibu ini kasihan banget dikerjain satu bus untuk mencopet duitnya dia. Bahkan bocil pun ikut ngerjain ibu ini. Nah, ibu ini yang tahu duitnya itu hilang tiba-tiba langsung menuduh dong satu orang kakek-kakek yang ada di bus tersebut. Bahkan dia langsung laporin ke sopir busnya. Tapi karena satu bus ini udah kerjasama, makanya nggak ada yang mau ngaku sama sekali. Bahkan sebenarnya uang si ibu itu udah keliling ke penumpang-penumpang lainnya. Terus uangnya tiba-tiba dimasukin ke dalam tas cowok yang nggak tahu apa-apa ini. Nah, akhirnya cowok yang baju kotak ini dan kakek-kakek ini diturunin dari bus sama si supir busnya. Dan akhirnya si kakek itu ngaku ke pria berbaju kotak-kotak ini. Dia bilang sebenarnya duitnya si ibu itu adalah duit milik baju kotak-kotak ini yang dicuri sama si ibu. Dan ketika satu bus mengetahui hal itu, satu bus langsung kerjasama supaya bisa mengembalikan uang milik pria berbaju kotak-kotak ini. Cewek ini aneh banget, sengaja masukin dompet milik dia sendiri ke tas orang lain. Nah, terus cewek ini mau membeli barang, terus dia pura-pura kalau dompetnya itu hilang. Dia langsung nyalahin dong cewek yang ada di sebelahnya. Cewek yang ada di sebelahnya pun gak ngaku dan minta cewek ini untuk membuktikan sendiri. Dan ternyata cewek ini benar-benar kaget banget karena dompetnya benar-benar ada di dalam tasnya. Bahkan si cewek itu pura-pura bilang kalau misalkan uangnya itu berkurang. Jadi itu membuat si cewek yang baju biru harus memberikan uangnya supaya gak dilaporin ke polisi. Tapi sayangnya si penjualnya merasa ada yang aneh banget dalam kejadian ini. Terus si penjual bilang kalau beruang yang ada di tokonya dia sebenarnya adalah CCTV tersembunyi. Jadi beruangnya bakal mengetahui apa kejadian sebenarnya. Akhirnya ketahuan juga kalau dia itu adalah dalang yang menjebak si cewek baju biru supaya mendapatkan uang yang lebih banyak dari cewek yang dia peras. Bocil ini orang tuanya dipanggil ke sekolah karena dia itu terlalu baik. Jadi awalnya orang tuanya udah deg-degan banget apa yang bocil ini lakukan karena dia itu nggak pernah dipanggil ke sekolah sama sekali. Ternyata semua kejadian itu terjadi saat mereka itu lagi main tarik tambang. Terus cewek-cewek ini pingin ikutan main tarik tambang tapi nggak cukup. Karena talinya nggak cukup, si bocil langsung ngambil kain yang ada di sekolahnya untuk dijadiin tali tambangnya. Jadinya semua orang bisa ikut bermain kayak gini. Bahkan kalau ada bocil yang lupa bawa kasur ke sekolah, supaya temennya bisa tetap tidur bersama mereka. Dan karena anak ini terlalu baik, sampai gurunya tuh nggak habis pikir dan manggil orang tuanya. Kalau kalian pernah nggak kayak gini? Komen ya!